取本邦法刀。胡说八道！Berlatar di wilayah dinasti Song, di mana kaisar di wilayah tersebut masih sangat muda dan minim akan pengalaman, sementara ibunya yang terpaksa harus ikut campur dalam urusan politik pun tidak bisa berbuat banyak karena usianya yang sudah senja. Melihat kekuatan dinasti Song yang mulai melemah, kaisar dinasti Liao sebagai salah satu rival mereka justru memanfaatkan hal tersebut untuk mengabaikan gencatan senjata antara kedua wilayah yang sebelumnya sudah disepakati bersama, di mana dia mengirim sedikit demi sedikit pasukannya untuk menyerang ke sektor perbatasan yang lama-kelamaan membuat rakyat Song menderita. Kisah akan dimulai dengan memperlihatkan para pasukan dinasti Liao yang sedang menyerang warga sipil dinasti Song di wilayah perbatasan dengan membabi buta dan menjarah pasokan makanan, harta benda, BPKB, tabung gas, tutup pentil, di mana hal itu membuat banyak sekali rakyat dinasti Song meregang nyawa dan kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, sekte pengemis yang berada di naungan dinasti Song muncul bersama seorang pemuda yang bernama Xiao Feng untuk membantu melawan pasukan Liao karena tidak tahan dengan tanah airnya yang dirusak dan kehidupan rakyat yang dihancurkan. Setelah berhasil mengalahkan semua prajurit dinasti Liao, salah satu anggota sekte pengemis lalu memberikan secari kertas yang dia temukan di dalam saku salah satu seorang pemimpin pasukan, di mana isi di dalam surat itu sangat penting dan harus segera diserahkan kepada pemimpin sekte. Mengetahui hal itu, Xiao Feng lalu bergegas untuk menemui pemimpin sekte pengemis yang saat ini sedang berada di kuil Shaolin untuk menghadiri konferensi seni bela diri. Di depan kuil Shaolin, Xiao Feng bertemu dengan seorang biarawan polos tetapi memiliki budi pekerti luhur, di mana hal itu dibuktikan ketika langkah kaki Xiao Feng dihentikan saat akan menginjak seekor kelabang. Si biksu lalu memperkenalkan dirinya bernama Suzu dan membawanya bertemu dengan pemimpin sekte pengemis yang sedang meeting bersama para petinggi Shaolin. Di dalam surat tersebut ternyata berisi tentang dinasti Liao yang mengumpulkan 30.000 pasukan untuk memperkuat pertahanan mereka. Tentu saja berita itu membuat pemimpin sekte pengemis dan para petinggi Shaolin ketar-ketir mengingat dinasti Liao sangat ambisius untuk mengambil alih wilayah dinasti Song, dan jika tidak segera mengambil tindakan, maka cepat atau lambat dinasti Song akan runtuh dan jatuh ke tangan dinasti Liao. Mengetahui hal itu, pemimpin perguruan Shaolin memutuskan untuk mengirim surat ke kota Taili dan mengingatkan kaisar di sana untuk lebih waspada. Tidak hanya itu, pemimpin sekte pengemis juga turut andil dan akan menyuruh prajuritnya yang tersebar di seluruh daratan tengah Cina untuk memantau situasi dan kondisi di wilayah perbatasan. Sementara itu, di aula konferensi bela diri, diperlihatkan seorang pemuda yang sedang bertarung dan dengan mudah mengalahkan semua lawannya, di mana orang ini bernama Mu Rongfu, anak dari kaisar dinasti Yan yang sudah runtuh dan berkeinginan untuk membangkitkan kembali dinasti Yan. Meskipun bertarung tanpa istirahat, terlihat Mu Rongfu tetap mendominasi pertarungan tanpa adanya kesulitan. Sampai akhirnya Xiao Feng turun dan langsung memperkenalkan dirinya yang membuat semua orang di arena itu terkejut, mengingat kedua orang ini sama-sama terkenal dengan ilmu bela dirinya yang sama kuat. Bahkan mereka juga mempunyai julukan Mu Rongfu dari selatan dan Xiao Feng dari utara.
Di sini terlihat Xiao Feng sedang mendominasi pertarungan dan tidak membiarkan Mu Rongfu melancarkan sedikit pun pukulan ke arahnya. Meskipun Mu Rongfu sempat menggunakan salah satu jurus pergerakan bintang, salah satu jurus andalannya, namun Xiao Feng tetap dapat dengan mudah menahannya sampai pada akhirnya pertarungan yang melibatkan dua ahli seni bela diri tersebut dimenangkan oleh Xiao Feng. Di sisi lain, pemimpin sekte pengemis juga berkata kalau pencapaian sekte pengemis bisa eksis sampai saat ini merupakan kontribusi dari Xiao Feng sendiri. Tidak hanya itu, ketika konferensi seni bela diri 10 tahun lalu, Xiao Feng yang saat itu masih berumur 20 tahun berhasil mengalahkan 9 musuh terkuat dari sekte pengemis dan membantu nama sekte pengemis menggemparkan dunia persilatan. Bahkan dia juga pernah sendirian menyusup ke camp musuh dan membunuh jenderal dinasti Liao, yang mana semua hal tersebut membuat beliau sekarang ingin menjadikan Xiao Feng sebagai penerusnya menjadi ketua sekte. Setelah semuanya kembali ke sekte pengemis, Xiao Feng lalu menyuruh pasukannya untuk segera pergi ke perbatasan mencari info terkait pertahanan dan strategi dinasti Liao. Di tengah instruksi tersebut, tiba-tiba pemimpin sekte pengemis muncul dan menyuruh mereka semua keluar menyisakan Xiao Feng. Di sini, pemimpin sekte pengemis langsung menyuruh Xiao Feng berlutut di hadapannya dan mengangkatnya menjadi pemimpin sekte pengemis menggantikan dirinya. Selanjutnya, pemimpin sekte pengemis lalu mengumpulkan dan mendeklarasikan pengangkatan Xiao Feng sebagai pemimpin generasi ke-9 di hadapan semua anggota pasukan sekte pengemis. Di tempat lain, setelah kekalahannya dengan Xiao Feng, Mu Rongfu menjadi sangat terpukul dan tidak bisa mengendalikan emosinya karena merasa dia menjadi orang yang tidak berguna dan tidak bisa melaksanakan tugas dari mendiang ayahnya, yaitu membangkitkan kembali dinasti Yang. Di tengah keputusasaan tersebut, pengawal pribadinya lalu memarahi dan mengingatkan Mu Rongfu untuk tidak menyerah begitu saja karena bagaimanapun juga untuk mencapai tujuan besar dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit dan kesabaran yang maksimal. Bahkan hal tersebut juga tertulis di dalam buku LKS Cina yang tidak pernah jatuh bukanlah orang kuat, sementara orang kuat adalah orang yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Setelah mendengar motivasi dari bawahannya, akhirnya Mu Rongfu bangkit dan kembali bertekad untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan demi membangkitkan dinasti Yan. Sementara itu di halaman kuil Shaolin, diperlihatkan para murid perguruan Shaolin yang sedang berlatih dengan penuh semangat karena terinspirasi setelah melihat pertarungan hebat antara Mu Rongfu dan Xiao Feng. Di sini salah satu murid Shaolin malah menghina Suzu yang masih terus menyapu halaman dan mengatakan jika dia tidak akan bisa menyamai Mu Rongfu dan Xiao Feng dengan terus menyapu. Namun dari arah kejauhan, ternyata pemimpin perguruan Shaolin melihat aksi pembulian yang dilakukan pada Suzu dan akhirnya memberikan hukuman pada mereka. Selanjutnya, pemimpin perguruan Shaolin lalu menjelaskan soal esensi yang ada pada jurus 18 telapak penakluk naga milik Xiao Feng yang telah mengalahkan Mu Rongfu, di mana teknik ini merupakan jurus yang sangat sulit untuk dipelajari, dan jika suatu hari nanti Suzu dapat kesempatan untuk belajar jurus tersebut, maka dia akan tahu betapa luasnya dunia. Di tempat lain diperlihatkan murid dari Sekte Pedang Tanpa Batas yang juga sedang mengadakan pertandingan yang diadakan setiap 5 tahun sekali antara Sekte Pedang Tanpa Batas cabang Timur dan Barat, di mana pemenang dalam pertandingan ini akan diizinkan untuk tinggal di kantor pusat dan akan mendapatkan privilege di dalamnya. Di tengah pertarungan tersebut, seseorang bernama Duan Yu yang tidak tahu tentang ilmu bela diri apapun merasa penasaran dan dia menonton dengan sangat antusias di antara kepala cabang Barat dan cabang Timur. Namun karena menertawakan salah satu muridnya yang barusan terpleset, di mana hal itu dianggap tidak menghormati, yang otomatis membuat pemimpin cabang Timur tersinggung, akhirnya dia menyuruh Duan Yu untuk naik ke atas arena dan bertarung dengan muridnya. Di sini Duan Yu langsung menolak dan bahkan mengkritik soal perilaku Sekte Pedang Tanpa Batas yang bertentangan dengan kitab suci Buddha yang welas asih dan cinta damai.
Melihat kondisi tempat itu sudah tidak kondusif, Duan Yu lalu berniat meninggalkan tempat tersebut. Namun dia masih dicegat oleh pemimpin sekte pedang tanpa batas yang tidak terima. Beruntung Duan Yu diselamatkan oleh seorang wanita bernama Zhongling yang menariknya dengan selendang mayang ke sisinya dan melemparkan seekor cerpelai putih ke arah murid sekte pedang tanpa batas. Di tengah kekacauan tersebut, murid sekte pedang tanpa batas lainnya tiba-tiba muncul. Namun belum sempat memberi penjelasan lebih lanjut, murid tersebut langsung innalillahi di tempat setelah bertabrakan dengan murid lainnya. Di sini mereka menemukan tato di dalam tubuhnya yang bertuliskan kalau sekte Senong telah membantai sekte pedang tanpa batas. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan surat yang berisi tentang sekte Senong yang meminta pemimpin sekte pedang tanpa batas untuk mematahkan tangan kanannya, membuang senjata dan meninggalkan tempat tersebut dalam waktu 2 jam. Jika tidak, maka semua anggota sekte pedang tanpa batas akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Namun yang tidak mereka sadari adalah surat tersebut ternyata telah diolesi racun mematikan, di mana hal itu diketahui ketika murid pedang tanpa batas lain tewas setelah menyentuh surat peringatan tersebut. Di sini Zhongling lalu memberitahu kalau di tengah perjalanannya dia mendengar seseorang dari sekte Senong yang berniat membantai pedang tanpa batas, yang mana tujuan Zhongling datang ke sini hanyalah untuk melihat pembantaian tersebut. Di sini pemimpin sekte pedang tanpa batas lalu menceritakan awal mula perselisihan mereka dengan sekte Senong, di mana permasalahan tersebut dimulai ketika sekte Senong berniat memetik tanaman obat di wilayahnya. Namun karena tidak mendapat izin dari pemimpin sekte pedang tanpa batas, sekte Senong lalu diam-diam masuk dan memetik tanaman obat tersebut, di mana akhirnya aksi mereka diketahui oleh pemimpin sekte pedang tanpa batas dan terjadilah adu mulut yang berujung dengan geger-geden yang mengakibatkan tewasnya orang-orang dari sekte Senong. Setelah pemimpin sekte pedang tanpa batas memberitahu awal mula terjadinya perselisihan tersebut, di sini Zhongling lalu memberi informasi lainnya yang dia dengar sewaktu mencari ular untuk makanan cerpelainya, di mana dia melihat beberapa orang yang mengancam sekte Senong akan membantai mereka jika mereka tidak memusnahkan sekte pedang tanpa batas, yang mana perintah tersebut datang dari istana yang ingin mencari kebenaran tentang dinding giok tak terbatas. Karena tahu terlalu banyak, pemimpin aliran barat yang merasa curiga lalu mencabut pedangnya dan mengacungkan tepat ke leher Zhongling yang mencoba kabur. Namun tiba-tiba ternyata hewan kecil itu juga memiliki racun mematikan, di mana hal itu dibuktikan ketika dia menggigit tangan pemimpin sekte tanpa batas. Dalam kurun waktu 6 jam jika tidak segera diberi obat penawar, maka nyawa pemimpin sekte pedang tanpa batas tidak akan terselamatkan. Dan akhirnya Zhongling dan Duan Yu berhasil pergi dari tempat tersebut menggunakan cerpelainya untuk mengancam mereka semua. Di tengah perjalanan, mereka lalu melihat kepulan asap di bawah bukit yang kemungkinan itu adalah perbuatan sekte Senong yang sedang menyiapkan racun dalam jumlah banyak untuk menghabisi sekte pedang tanpa batas. Di sini Duan Yu dengan polosnya memutuskan untuk menemui pemimpin sekte Senong dan dengan seenaknya menyuruh mereka untuk menghentikan rencana mereka untuk membalas dendam ke sekte lain. Namun alih-alih menyetujui permintaan tersebut, pemimpin sekte Senong justru menyuruh prajuritnya untuk menangkap Duan Yu. Namun ketika mereka akan menangkap Zhongling, dia menolak dan malah menyulut baku hantam, di mana cerpelai putihnya keluar dan menggigit tangan pemimpin sekte Senong dan para prajuritnya yang membuat mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Pemimpin sekte Senong yang murka akhirnya mengerahkan seluruh pasukannya menyebar ke 4 penjuru untuk menangkap Zhongling dan Duan Yu. Sampai akhirnya malam harinya mereka akhirnya tertangkap dan dibawa ke hadapan pemimpin sekte Senong untuk meminta penawar racun. Namun di sini Zhongling mengatakan kalau satu-satunya orang yang memiliki penawar tersebut hanyalah ayahnya. Karena tidak ada pilihan lain, sementara racun yang sudah mulai bereaksi di tubuhnya akan membuatnya meninggal dalam waktu 7 hari, akhirnya pemimpin sekte Senong menyuruh Duan Yu untuk pergi menemui ayah Zhongling dan meminta obat penawarnya. Sebelum berangkat, Duan Yu juga sempat dipaksa untuk meminum racun penghancur usus yang juga akan bereaksi dalam waktu 7 hari.
Sementara itu, Zhongling juga berpesan kepada Duan Yu untuk tidak memberitahu nama aslinya yang bermarga Duan, karena ayahnya memiliki dendam pribadi dan sangat membenci orang-orang yang bermarga Duan. Saat turun gunung di tengah perjalanan, Duan Yu tidak sengaja melihat pasangan sejoli dari sekte pedang tanpa batas yang sedang merencanakan kawin lari. Sayangnya persembunyiannya terungkap dan akhirnya Duan Yu pun kabur untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasangan tersebut. Namun yang tidak dia sadari, Duan Yu berlari ke arah halaman belakang sebuah gunung yang merupakan daerah terlarang milik sekte pedang tanpa batas dan akhirnya dia terperosok jatuh ke dalam sebuah jurang. Keesokan harinya, di sini dia menemukan sebuah batu keramik besar yang berada di jurang tersebut. Dia berniat iseng mengukir namanya di atas batu itu dengan harapan setiap orang yang melihat batu itu mengetahui kalau dirinya pernah singgah di sana. Namun karena batu itu sangat keras, di mana bahkan sampai larut malam pun tidak ada satupun huruf yang berhasil dia ukir di batu tersebut, dan malah menemukan rahasia di balik batu itu yang bisa memantulkan cahaya bulan. Di tengah keasikan memainkan pantulan cahaya, lagi-lagi Duan Yu terpeleset dan jatuh ke sebuah gua yang ternyata gua itu adalah ruang rahasia milik seseorang. Di sana dia melihat patung giok cantik sedang mengacungkan pedang yang dia panggil dengan sebutan kakak bidadari. Tidak hanya itu, di kaki patung itu juga terdapat tulisan yang menyuruh siapapun yang membacanya untuk bersujud 1000 kali. So, karena takut durhaka, Duan Yu pun langsung melakukan prosesi ritual tersebut. Singkat cerita, setelah selesai bersujud 1000 kali sampai pagi lagi, bantalan yang dia pakai untuk sujud rusak akibat benturan dengan kepalanya dan dia tidak sengaja menemukan 2 buah kitab yang berasal dari sekte Xiaoyao, sebuah organisasi anti kritik yang memilih hidup bebas dan tidak ikut campur urusan politik. Pada kain yang membungkus kitab itu ternyata berisi perintah siapapun yang menguasai seni bela diri di dalam kitab tersebut, maka dia harus menghabisi semua orang dari sekte Xiaoyao. Kitab tersebut berisi jurus sakti Beiming yang mana cara kerjanya menyerap tenaga dalam orang lain untuk digunakan pada diri sendiri. Di samping itu terdapat juga jurus langkah ringan yang bisa digunakan untuk melarikan diri ketika menghadapi kejaran DC pinjol. Setelah selesai membaca kitab tersebut, Duan Yu lalu mengucapkan terima kasih di depan patung giok tersebut dan berjanji akan melatih jurus-jurus itu dengan baik. Lalu ketika ingin keluar dari gua tersebut, Duan Yu sempat menyalakan lilin dan nyala apinya justru menjalar dan mengarah ke sudut ruangan perpustakaan yang harusnya berisi kitab seni bela diri dari semua sekte di daratan Cina. Namun sayangnya kitab-kitab tersebut sudah menghilang dan hanya menyisakan label yang menyatakan kekurangan teknik bela diri dari masing-masing sekte. Setelah selesai mengecek perpustakaan tersebut, Duan Yu akhirnya memutuskan untuk keluar dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sesampainya di lembah Wanji, tempat keluarga Zhongling tinggal, dia disambut dengan tulisan yang berbunyi kalau semua orang yang bermarga Duan akan dibunuh tanpa ampun. Namun karena masalah yang sangat mendesak, dia tidak memperdulikan tulisan tersebut dan segera masuk untuk menemui orang tua Zhongling. Di dalam, Duan Yu lalu disambut oleh ibu Zhongling dan ketika Duan Yu memperkenalkan dirinya bermarga Duan, wajah ibunya Zhongling langsung mak plenggong dan berubah aneh ketika menatap wajah Duan Yu. Di sini Duan Yu lalu memberikan sepatu milik Zhongling sebagai barang bukti dan menceritakan semua kejadian yang telah menimpa anaknya. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang mana teriakan itu berasal dari suara ayahnya Zhongling. So, ibunya Zhongling langsung menyembunyikan Duan Yu karena seperti yang diketahui bahwa ayahnya Zhongling memiliki dendam pribadi dengan orang yang bermarga Duan.
Di sini anak buahnya memberitahu kalau salah satu pelayannya telah dibunuh oleh tamu yang diundang ayah Zhongling, di mana tamu tersebut merupakan salah satu anggota dari 4 dewa buaya selatan dan alasannya adalah hanya karena salah penyebutan nama. Di tengah obrolan tersebut, ayah Zhongling menyadari kalau ada seseorang yang sedang menguping di balik jendela, dan mengetahui hal itu, dia langsung menghampiri orang tersebut. Beruntung, Duan Yu diselamatkan oleh ibunya Zhongling yang meminta melepaskannya, dan untuk kedua kalinya, ibunya Zhongling terkejut setelah Duan Yu mengaku kalau dia adalah anak kandung dari Pangeran Tai Li. Belum diketahui apa penyebabnya sampai-sampai ayah Zhongling begitu membenci semua orang yang bermarga Duan. Namun di sini ayah Zhongling menyatakan kalau dia takut jika sampai Pangeran Tai Li mengetahui soal keberadaan istrinya yang kini tinggal bersama dirinya. Malam harinya ketika ibunya Zhongling dan Duan Yu berniat untuk pergi menyelamatkan anaknya, ayahnya Zhongling malah menghadangnya dan mengancamnya akan on goal jika sampai dia pergi meninggalkannya. Karena tidak mendapatkan izin dari suaminya, ibunya Zhongling lalu menyuruh Duan Yu untuk pergi sendirian. Namun sebelum itu, dia sempat memberikan sebuah kotak pesan yang ditujukan kepada ayahnya Duan Yu untuk memintanya membantu menyelamatkan putri mereka. Keesokan harinya, Duan Yu langsung bergegas pergi ke kota Tai Li untuk menemui ayahnya menggunakan kuda bernama Mawar Hitam yang dia pinjam dari sana. Namun baru setengah jalan, Duan Yu tiba-tiba dihadang oleh 2 orang yang ingin membunuh si pemilik asli kuda itu. Beruntung dia berhasil meloloskan diri dari kejaran 2 orang tersebut. Mengetahui si pemilik kuda dalam bahaya, kepolosan Duan Yu pun kembali kambuh, di mana dia lalu putar balik dan berniat memperingatkan pemilik kuda soal ancaman tersebut. Namun dia kembali dihadang dan kali ini berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan si pemilik kuda yang kita panggil saja Lily, di mana dia sedang dikepung oleh sekelompok orang. Mengingat Duan Yu memiliki tugas mendesak untuk mengirim pesan kepada ayahnya, di sini Duan Yu lalu menyuruh Lily kabur menggunakan kudanya dan memintanya menemui ayahnya untuk memberikan kotak pesan dan mencari bantuan untuk menyelamatkan Zhongling yang saat ini ditahan oleh sekte Senong. Sementara dia akan mengorbankan nyawanya untuk menahan orang-orang tersebut. Memanfaatkan kelengahan mereka, Lily tiba-tiba melepaskan senjata rahasia dan membawa Duan Yu pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, setelah agak saling mengenal, Lily lalu berniat untuk membantu Duan Yu menyelamatkan Zhongling. Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang oleh sekelompok wanita yang mengira kalau Duan Yu dan Lily adalah pasangan dari sekte pedang tanpa batas yang melarikan diri. Di sini Lily yang emosi karena dituduh kawin lari langsung menghabisi mereka semua menggunakan senjata rahasia miliknya. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka sempat mengambil baju milik kelompok wanita tersebut untuk menyamar dan hitung-hitung lumayan buat kondangan. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan warga sekte pengemis yang sedang mengadakan acara syukuran atas peresmian pemimpin baru mereka. Di saat bersamaan, tiba-tiba seorang wanita putih mulus kayak rebung kupas muncul di tengah acara tersebut yang seketika membuat mata cowok-cowok jomblo seperti saya tertuju kepadanya. Wanita ini bernama Kang Min. Kalau di sini Kang Min pemburu kroto, penghancur markas semut. Namun di film ini dia adalah istri dari wakil pemimpin sekte pengemis yang bernama Kang Ma. Keesokan harinya,
diperlihatkan mantan pemimpin sekte pengemis yang sedang ngobrol dengan Kang Ma, di mana di sini dia menyerahkan sepucuk surat yang terkait dengan sekte pengemis dan bahkan nasib seluruh dunia persilatan di daratan tengah. Mengingat kesehatannya yang akhir-akhir ini sering cekrah-cekreh, mantan pemimpin sekte pengemis juga menyuruh Kang Ma untuk mengawasi Xiao Feng, dan jika terjadi pergerakan aneh dari Xiao Feng, Kang Ma harus segera menyerahkan surat tersebut kepada pemimpin perguruan Shaolin untuk mengontrolnya. Di sini Kang Ma lalu menyimpan surat tersebut di tumpukan kotak perhiasan dan menguncinya rapat-rapat. Namun tindakannya itu diketahui oleh istrinya yang membuat Kang Ma lalu berpesan kepada istrinya untuk merahasiakan tentang surat tersebut. Namun malam harinya ketika suaminya sedang tertidur lelap setelah nganu, Kang Min diam-diam mengambil surat itu dan langsung terkejut setelah mengetahui isi dari surat tersebut. Paginya diperlihatkan Xiao Feng dan para petinggi sekte pengemis yang sedang berkumpul untuk membahas mengenai pasukan dinasti Liao yang sudah hampir menerobos sektor perbatasan. Di mana di sini Xiao Feng sudah bisa membantu sektenya mencari solusi untuk mencari bala bantuan dan membantu melawan pasukan dinasti Liao yang saat ini sudah menyerang benteng Yanmen, yaitu benteng terluar yang berada di sektor perbatasan. Kabar mengenai dinasti Liao yang menyerang wilayah perbatasan ternyata juga telah sampai di perguruan Shaolin, yang membuat pemimpin perguruan Shaolin juga turut mengirim pasukan ke benteng Yanmen untuk membantu menahan serangan dari pasukan dinasti Liao. Di sini Suzu sempat memohon kepada gurunya untuk membawanya ke medan perang. Namun karena memang ilmu bela dirinya masih noob, si biksu terpaksa menolak permintaan tersebut. Kasih ya. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Mu Rongfu dan para pengawalnya yang sedang ngobrol, di mana salah satu pengawalnya menyarankan agar Mu Rongfu memantau kondisi di sekitar benteng Yanmen dan setelah perang berakhir dia bisa memanfaatkan keuntungan dari perang tersebut. Saran itu akhirnya disetujui oleh Mu Rongfu dan akhirnya mereka juga langsung bergegas menuju ke benteng Yanmen dan akan memutuskan langkah selanjutnya setelah melihat situasi dan kondisi di sana. Kembali ke Duan Yu dan Lily, di mana mereka akhirnya sampai di tempat ngecamp sekte Shenlong. Ketika akan masuk, dua penjaga sekte Shenlong mengira kalau Duan Yu dan Lily adalah utusan suci dari istana Lingqiu karena jubah yang mereka pakai. Sementara sekte Shenlong sendiri sangat menghormati istana Lingqiu. Memanfaatkan momen tersebut, di sini Duan Yu lalu menyuruh dua penjaga tersebut untuk memanggil pemimpin sekte Shenlong dan memerintahkan mereka untuk segera melepaskan Zhongling dan memberikan penawar racun untuknya. Tidak hanya itu, Duan Yu juga menyuruh mereka kembali ke markas dan menghentikan penyerangan kepada sekte pedang tanpa batas. Mendengar perintah tersebut, tanpa buang-buang waktu, pemimpin sekte Shenlong langsung iya-iya aja dan mereka juga mendapatkan penawar racun cerperlai tanpa rasa curiga sedikit pun. Di tengah perjalanannya pulang ke tempat kediaman Zhongling, tiba-tiba mereka kembali dihadang oleh sekelompok orang yang tempo hari pernah menangkap Lily dan akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Di sini Duan Yu dan Zhongling memutuskan untuk melarikan diri. Mengingat Duan Yu sendiri sama sekali tidak memiliki ilmu bela diri, sementara Zhongling tanpa cerpelai putihnya dia hanya bocil layangan biasa. Meskipun sendirian melawan musuh, Lily sempat mengimbangi adu mekanik tersebut. Namun karena serangan bertubi-tubi yang dilancarkan ke arahnya, akhirnya dia harus terkena pedang di tangannya yang membuatnya tidak bisa melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Duan Yu yang sudah berhasil kabur bersama Zhongling akhirnya memutuskan untuk putar balik sendirian dan membantu Lily melawan musuh. Karena bagaimanapun juga dia pernah ditolong Lily ketika dalam bahaya. Di sini dia berusaha menahan pemimpin kelompok tersebut dan akhirnya mereka berdua bisa melarikan diri menggunakan kudanya.
Namun alih-alih berhasil kabur, mereka justru terpojok sampai ke pinggiran sebuah tebing. Dan karena nggak ada pilihan lain sementara orang-orang itu terus mengejarnya dari belakang, akhirnya Lily memutuskan untuk nekat mengorbankan kudanya dan melompati tebing tersebut. Tidak berhenti di situ, orang-orang yang mengejarnya masih terus memburunya dengan memanahkan busur panah ke arahnya, di mana salah satu anak panah itu berhasil mengenai pundak Lily. Dengan gercep, Duan Yu lalu melakukan pertolongan pertama dengan obat salep betason yang didapat dari kantong Lily. Keesokan harinya ketika mereka sudah terbangun dari tidur, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seseorang yang berniat untuk membalaskan dendam muridnya. Orang ini adalah anggota 4 Dewa Buaya Selatan, di mana sebelumnya muridnya telah dibunuh oleh Lily karena dia memaksa membuka cadarnya. Yang mana Lily sendiri telah menerapkan aturan kalau siapapun yang berani membuka cadarnya, dia hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu menikah dengan orang tersebut atau membunuhnya. Dan ketika Lily melancarkan serangan dadakan menggunakan senjata rahasianya, anggota 4 Dewa Buaya Selatan itu bisa dengan mudah menghindari serangan tersebut. Sementara itu, anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang semakin dibuat penasaran dengan wajah di balik cadar itu juga ikut memaksa Lily untuk membuka cadarnya. Lily yang belum sepenuhnya sembuh akibat luka panah tadi malam yang otomatis tidak mampu melawan anggota 4 Dewa Buaya Selatan, akhirnya memutuskan untuk memperlihatkan wajahnya di depan Duan Yu, yang artinya Duan Yu saat ini harus menjadi suaminya. Dan untuk mengambil jalan tengah untuk menggantikan posisi muridnya yang sudah meninggal, anggota 4 Dewa Buaya Selatan lalu memaksa untuk menjadikan Duan Yu sebagai muridnya. Mendengar hal itu, Duan Yu langsung menolak permintaan tersebut karena dia telah memiliki guru sendiri yang tidak akan pernah dikhianatinya. Lalu anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang masih kekeh dan tetap memaksa Duan Yu agar mau menjadi muridnya, dia membawa Lily pergi untuk dijadikan tawanan agar Duan Yu memikirkan tawaran tersebut, dan jika menolak, maka anggota 4 Dewa Buaya Selatan tidak akan segan-segan menghabisinya. Singkat cerita, beberapa saat setelah kepergian Dewa Buaya Selatan, Duan Yu tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pemimpin Sekte Pedang Tanpa Batas dan Sekte Senong di tempat tersebut yang disusul dengan kedatangan utusan suci, di mana kedua sekte ini sengaja dikumpulkan karena utusan suci sedang mencari seseorang yang telah membunuh 2 orang kakak seperguruannya dan menyamar sebagai mereka. Sementara itu, Duan Yu yang memang tahu siapa pelakunya, dengan sedikit perasaan takut, dia berbohong soal masalah tersebut dan beralasan kalau dia hanya ingin menengahi konflik antara Sekte Pedang Tanpa Batas dan Sekte Senong. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan anggota 4 Dewa Buaya Selatan di atas tebing. Setelah mendengar penjelasan tersebut, utusan suci memutuskan untuk menahan Duan Yu di penjara Sekte Pedang Tanpa Batas, sementara dirinya melanjutkan pencariannya. Di dalam penjara karena gabut dan gak tahu mau ngapain, Duan Yu lalu teringat dengan buku bela diri yang dia temukan di gua dan mulai mempelajari setiap esensi jurus Beiming dari buku tersebut. Di mana di sana tertulis agar siapapun yang mempelajari jurus itu harus melupakan semua yang telah dia pelajari. Yang mana hal itu sangat klop dengan Duan Yu yang memang belum pernah mempelajari ilmu bela diri apapun. Sementara itu di benteng Yanmen diperlihatkan Xiao Feng yang sudah sampai di perbatasan dan sedang ngobrol dengan jenderal benteng Yanmen yang bernama Jenderal Song. Di sini Xiao Feng lalu mengabarkan kalau dia datang bersama anggota sekte pengemis dan perguruan Shaolin juga telah mengirim beberapa muridnya untuk membantu melawan prajurit dinasti Liao. Jenderal Song lalu memperlihatkan pasukan elit dari dinasti Liao yang jumlahnya sangat banyak sudah berada di luar benteng dan sudah ready untuk melakukan penyerangan.
Melihat hal itu, Xiao Feng langsung bisa memastikan kalau mereka tidak akan bertahan sampai 3 hari ke depan. Di sini dia lalu berniat untuk mencuri start dan menyerang langsung dengan menangkap Pangeran Liao untuk menghentikan serangan musuh. Namun hal itu tidak semudah membalikan tangan mengingat penjagaan yang sangat ketat dan kemampuan bela diri Pangeran Liao sendiri yang berada di atas rata-rata. Selanjutnya, Xiao Feng memberi arahan dan strateginya dengan cara menyelinap ke camp dinasti Liao dan membakar seluruh pasokan makanan di sana, di mana hal itu dilakukannya untuk membuat kekacauan dan memancing Pangeran Liao keluar dengan sendirinya. Namun di sini Xiao Feng membutuhkan seorang relawan yang mau maju sendirian untuk menyalakan api. Lalu seorang relawan yang belum diketahui namanya tiba-tiba mengajukan diri untuk melakukan tugas tersebut dengan segala resiko yang akan dihadapinya. Malam harinya setelah berhasil menyelinap di camp dinasti Liao, Xiao Feng dan yang lainnya lalu bersembunyi sembari menunggu sinyal api yang dibuat oleh relawan tadi. Di mana diperlihatkan relawan tersebut mempunyai kemampuan yang cukup hebat dan tidak butuh waktu lama, dia berhasil menyalakan api dan membuat situasi di tempat tersebut kacau dan akhirnya membuat Pangeran Liao keluar menampakkan dirinya. Melihat hal itu tidak membuang waktu, Xiao Feng langsung berlari dan menyerangnya, di mana bahkan Pangeran Liao yang terkenal kuat pun bukan lawan yang sepadan bagi Xiao Feng, sehingga dia berhasil menangkapnya dan dibawa ke benteng Yanmen.